kami memberikan beberapa produk ke beberapa influencer, ternyata, pengikut Celosia itu naik sampai 100.000 pengikut. Dengan aku lihat itu kayaknya enak ya kalau misalnya memberdayakan perempuan yang tetap bisa maksimal di rumah, tetap punya income, walaupun bekerjanya hanya dari rumah. Welcome to the Student Talk series, a podcast where triple IU students discuss various stories about students' life that the general public may not be familiar with. Dari awal masuk aja udah ditanya, kamu interest di bidang apa gitu ya. There are still many people who don't even care about their healthy lifestyle. All hilarious, engaging and heartbreaking stories will be told lightly and in casual way. Enjoy the show! Selamat datang di Student Talk Podcast. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Karena selain dia menjadi student, dia juga menjadi womanpreneur, which is sangat multitalenta ya. Oke, langsung saja bersama saya di sini Alivia Zerato Adha atau biasa dipanggil Olive. Dan tamu kita hari ini adalah Kak Vel. Halo Olive. Halo Kak Vel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah ya. Akhirnya kita ketemu nggak sih? Iya nih, akhirnya kita ketemu. Udah lama kita pengen meeting, cuma nggak jadi milo ya. Dan akhirnya kita ketemu di sini ya. Jadi Kak Vel ini sebenarnya nama panjangnya siapa sih? Jujur kita kan sebelum kita ngobrol panjang ya, aku dan Kak Vel ini beda fakultas. Pastinya kita jarang ketemu. Dan pernah ketemu sebelumnya di mana ya? Kayaknya pas kita jogging. Iya, first day. Bener, ngajak kita barengan. Iya, kita pas jogging akhirnya kenalan. Dan itu sangat sekilas ya. Kayak cuman 30 menit lah kita jogging bareng. Oh ini siapa sih namanya? Kak Vel gitu kan ya. Sebenarnya Kak Vel itu nama panjangnya siapa dan biasa dipanggil apa, dan sekarang lagi ngapain? Oke, nah namaku Valeria Nisa Tama, biasanya dipanggilnya Feli. Sekarang sih kesibukannya itu jadi wirausaha. Oke. Terus ngisi beberapa webinar tentang kewirausahaan. Ya. Terus jadi fasilitator juga Oke. untuk wirausaha wanita dan jadi mahasiswa di Universitas Islam Internasional Indonesia ini. Jurusannya Economics. Oke, jurusan ekonomi. Nah, di jurusan ekonomi ini Kak Vel ini ngerasa salah pilih jurusan nggak? Atau emang sangat pas nih buat Kak Vel? Kebetulan dulu waktu S1 juga udah ekonomi. Oke. Jadi sekarang kayak masih linear ya. Oh iya. Jadi emang cocok ya dan sesuai dengan session gitu ya. Oke. Emang dulu S1-nya di mana? Kalau boleh tahu. S1-nya di Unpad, Universitas. Oh wow, keren. Keren sih. Ini tuh dari Unpad berarti Tiasanya Risingda. Alhamdulillah biasa. Apa orang Bandung nih asli? Aku lahirnya di Cimahi, Bandung Coret betul. Oke, berarti emang asli orang Bandung ya. Dan kuliah di Unpad. Jadi deket ya dari rumah ya. Ya, dekat banget sih. Oke. Dan Sis Vel itu kan setahu aku punya bisnis ya? Dia punya bisnis. Boleh nggak spill gitu bisnis apa? Dan dulu awal perintis bisnis ini gimana? Mulai dari kapan? Gitu. Jadi nih Olive, aku tuh bisnisnya dari tahun 2014 sebelumnya. Waktu matik nyusun skripsi di Unpad. Cuman awalnya belum punya brand sendiri. Karena belum punya modal yang cukup. Jadi waktu itu sempat jadi reseller bahan batik dan juga sepatu batik sama beberapa kayak kamera gitu, kayak kamera Sis-Eye dan lain sebagainya, jualan tongsis juga. Nah terus dari tahun 2014 sampai 2015 modal hasil jadi reseller itu aku pakai untuk bikin brand namanya Celosia Ethnic yang berdiri di tahun 2016. Oke. Celosia Ethnic itu berarti produk apa aja yang dijual di sana? Jadi Celosia Ethnic itu sebuah batik clothing line. Oke. Menjual ready to wear baju batik. Oke. Target marketnya perempuan sih dominannya. Oke.
Dan setahu aku juga kayaknya Chelsea Ethnic itu udah di Instagram aku sempat lihat-lihat stalking itu udah banyak banget followersnya, hampir 200.000 ya, jadi 100 sekian gitu udah keren sih, luar biasa. Nah, sampai di titik ini yang mana kayaknya udah top markotop ya Chelsea Ethnic. Dulu banyak ini nggak sih tantangan prosesnya tuh kayak gimana dari awal? Apa langsung lancar terus, mulus terus, semulus kulit apa tuh namanya, ada belut ya, namanya itu kan mulus banget. Itu apa banyak kesulitan yang dihadapi ya ketika mulai bisnis? Waktu awal merintis sih kan dulu kesaing belum sebanyak sekarang ya. Terus kayak beberapa media sosial juga belum ada fitur buat buat fitur ads Ya, atau buat kayak beberapa influencer pun belum mematok tarif yang cukup tinggi. oke. Jadi kalau dulu itu masih penjualannya masih organik. Jadi kita bermain dari hashtag atau bermain dari caption dan foto produk yang menarik pun sudah bisa menarik customer. Nah, tantangannya itu puncaknya di pas pandemi. Di 2020 itu pemain bisnis makin banyak, terus kita juga tidak bisa, supplier barang tuh stop karena pengiriman dari negara, pemasok itu di-stop ya pengirimannya karena pandemi. Terus, tantangannya adalah ketika di 2020 pandemi itu, saya mulai aktif buat bayar ads. Oke. Terus udah mulai yang biasanya acuh nih, tadinya kalau misalnya mau bayar influencer, sayang nih, budgetnya itu. Akhirnya mulai melek dengan itu. Itu di tahun 2020, saat pandemi. Tapi uniknya adalah ketika pandemi itu banyak, influencer atau selebriti yang, men-support UMKM. Jadi mereka memberikan free endorsement. Jadi itu produk Celosia yang merupakan produk yang dibuat oleh penjahit-penjahit rumahan wanita. Jadi memang, value-nya itu ada woman empowerment. Jadi banyak, influencer yang tertarik untuk memberikan free endorse. Nah ternyata kan, nggak disangka juga kan kami memberikan beberapa produk ke beberapa influencer, ternyata, pengikut Celosia itu naik sampai 100.000 pengikut. Ini karena yang pas endorse yang serius itu ya? Itu. Di awalnya di Februari 2020 itu pengikutnya masih 55.000. 55. Nah, akhirnya naik-naik terus sampai 2021 mencapai 155.000. Wow, keren Nah, itu banget. semua berkat bantuan, influencer yang mendukung lokal brand Oke, Indonesia. oke. Jadi mungkin ya pasti ada banyak perjuangan ya, tantangan, tapi karena Kak Vel ini mungkin menyukai bidang fashion ya? Iya, Atau menyukai karena fashion tapi sebenarnya nggak bisa desain, tapi, aku cukup mengamati kayak tren fashion terkini, terus kayak high-end brand itu apa aja. Jadi, saat menjalaninya juga senang karena memang senang mix and match produk fashion gitu. oke, Ya. dengan Celosia Ethnic yang udah oke lah ya, udah wow. Aku penasaran, kenapa sih masih harus S2 di Triple I? Kan cuan udah ada ya. Sebenarnya kan kalau kita kayak menuntut ilmu itu, nggak usah stop gitu ya selama masih ada kesempatan. Nah, aku tuh berpikir bahwa kalau semakin, perguruan tinggi itu tempat kita bisa berpikir menjadi terstruktur dan juga sistematis. Ya bener Lalu banget. tempat kita, mencari relasi Ya, ya. untuk pengalaman juga. Nah, selain itu karena, aku sering ngisi beberapa kelas webinar Oke. dan, merasa butuh kayak lisensi lebih lah. Misalnya kalau suatu saat pengen menjadi tenaga pengajar, pengen jadi dosen, kan minimum rata-rata harus tingkat pendidikannya strata 2. Ya, ya, ya. Makanya saat ada tahu nih Triple IU buka, beasiswa, terus langsung daftar dan alhamdulillah keterima. Jadi sekarang ya menjalankan bisnis dan juga kuliah. Dan akhirnya kita ketemu, dan akhirnya kita bertemu lagi. Iya, benar-benar. Ini menarik banget sih, Kak. Walaupun ya Kak Vel itu udah banyak kesibukan ya di luar perkuliahan. Kan karena udah ada Celosia Ethnic, juga sering ngisi webinar, dan lain-lain. Gimana Kak Vel ini mengatur waktu antara kuliah dan juga bisnis Kakak sendiri? Karena kan yang kita tahu dan aku rasain juga, kuliah di sini kan emang ya gampang-gampang susah, tapi lebih banyak gampangnya
Susahnya manual. Susahnya karena tugas itu ya emang nonstop ya, setiap minggu kita selalu ada tugas. Gimana sih ngatur waktunya? Ngatur waktunya kan kalau kuliah tuh paling satu matkul itu sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Nah, kebetulan si Chelsea ini alhamdulillah sistemnya udah berjalan. Jadi supplier misalnya kita pilih bahan pun online. Oke. Jadi nanti supplier akan mengirim produk ke workshop. Nanti tim Chelsea akan melakukan QC bahan, ya, terus akan mendistribusikan ke rumah penjahit-penjahit rumahan wanita yang ada di sekitar kota Cimahi. Jadi semuanya udah berjalan kayak gitu sistemnya, dan untuk desain pun beberapa tim di kantor kan sudah tahu nih motif seperti ini dibuat desainnya seperti apa. Terus aku juga udah simpen beberapa saldo untuk iklan di media sosial. Jadi kalau misalnya ada produk yang baru launching, tim di kantor tuh udah tahu kapan harus menaikkan produk tersebut menjadi sebuah iklan. Oke. Jadi selama semuanya serba online dan kita terintegrasi dengan internet, jadi rasa lebih mudah sih. Ini lebih mudah ya karena kan Jadi kita tinggal scrolling aja ya. tinggal ngontrol dengan handphone kita sendiri ya, doc pun bisa. Evaluasi kan bisa mengadakan meeting online. Benar-benar. Oke, ini menarik banget sih tadi Havel tuh bilang kalau value-nya Chelsea Ethnic itu apa sih woman empowerment itu gimana kok bisa value-nya menjadi woman empowerment ya? Jadi pertamanya penjahit pertama Chelsea itu adalah penjahit langgananku dari zaman SMA. Oke. Ya, jadi terus dilihat-lihat ternyata banyak ya penjahit rumahan yang sebetulnya mempunyai skill, tapi mereka tidak bisa kayak menjual kemampuannya melalui media sosial gitu. Jadi Chelsea ini sebagai jembatan antara kemampuan penjahit rumahan agar bisa memproduksi produk batik dengan konsumen. Jadi kita jadi jembatannya gitu. Oke. Dengan mengadakan digital marketing ini. Ya, ya. Terus kenapa sih perempuan? Jadi aku lihat tuh perempuan itu kadang ada yang melihat dari keluarga sendiri, misalnya dari teman atau dari tetangga yang akhirnya memutuskan resign bekerja saat sudah menikah atau saat sudah memiliki anak. Jadi dengan aku lihat itu kayaknya enak ya kalau misalnya memberdayakan perempuan yang tetap bisa maksimal di rumah, tetap punya income walaupun bekerjanya hanya dari rumah. Makanya dari situ penjahit Chelsea semuanya rata-rata bekerjanya di rumah. Di rumah aja. Yang penting mereka target produksinya terpenuhi. Jadi tidak masalah mau nggak perlu mikirin ongkos, mereka terus tetap bisa masak di rumah, tetap bisa ngurus keluarga gitu. Ini menarik banget dan pastinya menginspirasi dong. Karena emang ibu rumah tangga itu kadang kan kalau misalnya kita mungkin mereka mau kerja, mungkin ada anak di rumah ya, Dan ini jaga anak. dan itu betul. Tapi dengan adanya Chelsea Ethnic ini di daerah Cimahi dan ya intinya yang bergabung sebagai tim itu bisa mengerjakan semuanya di rumah aja ya sambil mengerjakan tugas-tugas yang lain. Betul. Oke, ini jadi fleksibel itu ya. Oke, dan gini, sebagai perempuan itu emang sih kalau aku sering dengar dulu narasinya emang banyak tantangan ya di dalam dunia pekerjaan. Tantangan perempuan. Nah, sebagai owner dari Chelsea Ethnic sendiri, ada nggak sih kesulitan yang dihadapi dalam berbisnis, tapi posisinya emang karena kita perempuan nih, ada nggak? Atau zaman sekarang kayaknya udah aman-aman aja ya? Kayaknya kalau zaman sekarang hampir nggak ada kesulitannya sih karena udah ada emansipasi juga. Terus udah banyak juga program-program yang mengedepankan womanpreneur. Oke. Termasuk kan aku juga sebagai fasilitator dari salah satu program. Ya, Jadi gimana tuh? yang Woman Will itu. Woman Will. Oke. Jadi Woman Will merupakan program dari Google. Oh, Google. Ya, dan programnya itu di 14 negara berkembang. Oke. Jadi aku merupakan salah satu fasilitatornya yang memberikan pengarahan terhadap pengusaha-pengusaha wanita khususnya waktu itu di Kota Bandung. Wow. Agar mereka bisa go digital. Keren banget sih. Aku sebenarnya ini beruntung banget sih bisa ngobrol langsung dengan fasilitator dari Woman Will yang yang diadakan oleh
Google ya. Merupakan Google Integrated Program sih. Keren. Boleh dong cerita gimana spill cara buat bisa jadi fasilitator Google. Mungkin kedepannya aku bisa ngikutin Kak Vel nih, atau mungkin dari teman-teman yang ya denger cerita ini bisa ngikutin jejak Kak Vel. Sebetulnya sih si program ini tuh untuk yang Woman Wheel-nya tuh udah nggak buka lagi karena semenjak pandemi kemarin sudah di stop. Oke. Tapi masih ada kalau nggak salah nama programnya Gapura Digital. Jadi sebenarnya bisa cari info sih di tiap kotanya tentang program dari Google ini. Misalnya mau daftar buat jadi fasilitator. Jadi seleksinya sih kayak minimal mempunyai bisnis yang udah berjalan 2 tahun, terus punya ketertarikan dengan isi sosial dan juga siap menjadi volunteer. Oke. Kalau misalnya aku mau bikin satu bisnis nih, kira-kira apa sih yang harus aku mulai duluan? Karena emang sometimes ngerasa bingung. Kan kalau misalnya belum mulai kadang bingung juga mau bisnis apa, terus nanti jualnya gimana, terus modalnya dari mana. Bagi aku yang mungkin masih benar-benar belum punya pengalaman bisnis, juga modal juga masih tipis karena kan kita masih mahasiswa ya guys. Sebenarnya sama sih kayak ceritaku dulu. Jadi sebenarnya Chelsea juga berdirinya itu bukan dengan modal yang besar. Oke. Itu kan komitmen sama orang tua nih kalau udah lulus kuliah di stop tuh uang. Jadi waktu mau bikin bisnis ini aku coba jadi reseller. Mungkin Olive bisa nih jadi reseller dulu, misalnya coba beli sepatu atau misalnya beli produk fashion. Nanti buat cek ombak nih apakah market bisa nerima produk yang akan kita produksi sendiri. Kalau misalnya dia tes ombak terus ternyata produknya diterima oleh market, kita bisa langsung urus hak paten merek di Dirjen Haki. Karena kan mengingat sangat penting ya untuk merek itu biar produk kita itu lebih jelas siapa kepemilikannya dan juga nggak dipakai oleh brand lain. Oke. Nah, untuk hak paten merek itu sebetulnya berbayar, namun ada beberapa pemerintahan kota yang memberikan fasilitas gratis. Nanti kita biasa diseleksi tuh dikurasi brand-brand apa aja yang bisa mengikuti daftar Haki gratis. Nah, itu ada seleksinya ya? Ada seleksinya dari beberapa pemerintahan. Oke. Terus yang perlu dipersiapkan adalah nama brand. Jadi kalau menurut Alris nih, salah satu jalan tercepat menuju kegagalan adalah menggunakan nama brand yang pasaran. Oh gitu. Kenapa tuh Alris? Jadi kenapa kalau menurut aku sih, misalnya kita Google nih nanya ke Mbak Google, misalnya ngetik brand ABCD. Ya. Terus nanti muncul banyak tuh dia brand ABCD itu jualan brownies, ada yang jualan sepatu, ada yang jualan kerudung. Jadi nanti secara branding nggak dapet tuh di benak customer. Kalau misalnya brand ini tuh sebagai value-nya jualan apa sih gitu. Jadi Sedangkan kalau kita punya nama brand yang nggak pasaran, misalnya nih Olive lihat logo checklist, oh tahu nih brand sepatu apa. Atau misalnya logo kakek-kakek berkacamata tahu brand ayam apa. Nah, iya adalah beberapa brand yang sudah bagus kan brand awareness-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin brand, usahakan yang tidak pasaran. oke. Jadi ada di benak orang nih, misalnya mau lebaran beli kerudung ke toko ini. Karena biar gampang diingat juga ya. Iya benar-benar. Kalau pasaran juga emang benar sih biasanya kadang nggak jelas ini sebenarnya brand apa sih gitu kan. Soalnya banyak Jualan apa sih fokusnya gitu. ya benar-benar. Jadi usahakan nama brandnya itu nggak yang pasaran. Oke.